Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kita lanjutkan kembali pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern sampai pembahasan 3 sifat karena beragama. Jadi pembahasan ini akan memperbincangkan tentang 3 sifat yang hadir ketika seseorang beragama. Yang pertama, malu. Jadi hadirnya sifat malu. Sangat besar pengaruh perasaan malu di dalam mengatur pergaulan hidup. Malu itulah yang menerbitkan enggan orang berakal mengerjakan perbuatan jahat. Sebelum orang mempergunakan undang-undang lebih dahulu, orang telah dilindungi oleh hukum malu yang telah melekat di dalam budi pekerti. Ia merasa malu namanya akan menjadi buah mulut orang. Merasa malu nama keluarganya turut jatuh. Merasa malu kepercayaan orang akan hilang. Rasa malu tidak akan hidup di dalam budi pekerti seorang manusia kalau dia tidak merasakan rasa kehormatan diri. Rasa kehormatan adalah pusat kebahagiaan bersama dan tentramnya perhubungan. Pokok teguh memegang janji, teguh memegang kepercayaan. Dari malu timbullah perasaan mempertahankan diri, mempertahankan bangsa, negeri, dan kepercayaan yang dipeluk. Menimbulkan kemajuan pesat, berkejar-kejaran berebut mencari kehormatan dan kemuliaan dalam lapangan perjuangan hidup. Tidak mau kalah, malu tertinggal, malu tercecer, sehingga menghasilkan kebahagiaan bersama-sama juga. Malu menghasilkan kekayaan, ilmu, dan pendapat baru. Malu menyebabkan orang tidak mau mundur dalam perjuangan. Jika suatu bangsa kurang malu, atau jika suatu bangsa kurang memiliki sifat malu, tersebab putra-putra bangsa itu tidak bermalu, maka bukanlah budi yang lebih kuat dan teguh menghubungkan mereka, tetapi hukum negeri atau hukuman kejam. Perjalanannya menuju kemajuan terhenti di tengah-tengah, namanya tidak tersebut di dalam Safhatul Wujud. Catatan Buya Hamka ini memberikan nasihat kepada kita pentingnya sifat malu. Orang yang memiliki sifat malu, maka kepribadiannya, perilakunya itu pasti menuju ke arah kebaikan. Sebab ia malu kalau mengecewakan orang lain, malu kalau merugikan orang lain, malu jika dia berbuat tidak baik, maka berpengaruh terhadap nama keluarga besarnya. Malu ia meminta-minta sehingga melahirkan ia semangat untuk berusaha. Malu mengambil hak orang lain sehingga ia cukup menikmati haknya saja. Betapa banyak saat ini kalau kita perhatikan, ya tidak sedikit orang yang kehilangan rasa malu. Hak orang diambil begitu saja. Ia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Maka tentu ini menjadi perhatian kita semua. Maka mudah-mudahan sifat malu ini akan hadir dalam diri kita. Al-haya'u minal iman. Rasa malu, sifat malu itu sebagian dari iman.
Selanjutnya, agama ditaklifkan ataupun diperintahkan kepada orang yang berakal dan orang yang baligh, yakni sampai usia atau sampai umur baligh, sebab dia telah ada malu. Orang tidak berakal atau orang gila tidak kena perintah memegang agama, tidak berbusana di hadapan orang banyak atau bertelanjang bulat, tidak kena hukum karena dia tak bermalu. Anak kecil belum sanggup menahan diri dari kehendak darahnya yang masih muda itu. Setelah dia besar dan sampai umur, baru timbul dalam hatinya sifat malu. Waktu itulah terletak di atas kuduknya seruan agama. Sebab itu dari kecil harus dipupuk rasa malu. Binatang tidak bermalu dijadikan pengangkut beban. 1000 ekor kambing tidak malu digembalakan oleh seorang anak gembala. Binatang-binatang tidak mendapat perintah dan larangan, tidak diikat oleh peraturan agama dan hukum negeri. Sifat malu membawa orang mengarungi lautan besar, memasuki rimba belantara, ditimpa susah dan kepayahan untuk mencapai keutamaan. Sekali lagi, sifat malu membawa orang mengarungi lautan besar, memasuki rimba belantara, ditimpa susah dan kepayahan untuk mencapai keutamaan. Sifat malu menyebabkan manusia sanggup menahan nafsu, mengekang dirinya, dan menempuh halangan lantaran menghindarkan diri dari perangai durjana. Dia juga yang menyebabkan orang tidak ridho menerima kebodohan dan kedugungan. Malu dirinya kalau bodoh, tidak mengerti, sehingga ia terus belajar. Malu jika ia sepanjang hidupnya menyusahkan orang tua, sehingga ia ingin berbakti kepada orang tuanya, memberikan perbuatan-perbuatan terbaiknya. Selanjutnya, daripadanya timbul sifat-sifat yang baik, benar, dan lurus. Ia pintu gerbang dari budi pekerti. Keteguhan pintu gerbang yang pertama dapat dirubuhkan musuh. Maka jatuh satu, jatuh dua, berarakan pintu-pintu di belakang. Oleh karena itu, mudah-mudahan sifat malu tetap hadir dalam diri kita, sehingga kita malu jika berbuat keburukan, malu jika menyusahkan orang lain, sehingga kita senantiasa menebar kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.